melalui suara-suara kami Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan, penyembahan kami Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Oh Yesus, mari saudara kita menyembah Dia, menyembah Yesus.
pergi. Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menolong kami ketika kami menghadapi jalan buntu. Engkau Tuhan akan memberi jalan keluar Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini ada kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan menerima kemenangan demi kemenangan ketika kami ada bersama dengan Engkau Bapa. Yesus selamatkanku.
kami ketika kami sudah menaikkan sembah kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Bahkan ketika sebentar Tuhan firman disampaikan Tuhan, semakin lagi kami diperteguh Tuhan. Iwan percaya kami terus berpegang hanya pada Tuhan kami. Kami tetap percaya Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan Tuhan kami. Mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan terus mempertaruhkan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas Tuhan. Karena Kau Tuhan yang memegang tangan kami. Kau Tuhan yang akan melangkah bersama-sama dengan kami. Kami percaya ketika kami bersama Tuhan, kami cakap melakukan perkara-perkara besar ya Bapa. Dan kami tidak akan berjalan ke kanan dan ke kiri. Kami mau fokus kepada Tuhan. Karena kami mau bertuju hanya pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Melalui kehidupan kami, Kau terus mengangkat kami. Disempurnakan hari demi hari. Ya kami mendengar kebenaran demi kebenaran yang selalu memerdekakan kehidupan. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan, Tuhan Bapak Pendeta yang firman Tuhan, urapi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Setiap perkataan firman yang keluar dari mulutnya yang berasal daripada Tuhan dapat diterima oleh setiap kami Tuhan, di setiap jemaat Tuhan. Jadi roti kehidupan yang menguatkan iman percaya. Jadi air hidup memuaskan dahaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Ketika mereka datang mengangkat beban berat, ketika pujian penyembahan dinaikkan, kebenaran mereka ada daripada kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Kau sudah mengangkatnya. Mereka Tuhan yang terus menemukan surat-surat legalitas di Amerika Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang hakim yang agung, yang menerima dan membebaskan setiap kasus-kasus. Terima kasih Tuhan, ketika kami mempertaruhkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan. Pengharapan kami ya Bapa hanya pada Tuhan. Mereka yang mundur Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa kasih Tuhan, tali kasih-Mu Tuhan menarik mereka kembali Tuhan. Jangan mereka menjauh semakin jauh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang akan menarik kembali mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Pagi hari ini kami akan menerima kebenaran. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap mereka ya Bapa yang sudah memberikan persembahan perpuluhan, sumbangan diakonia. Tuhan kami percaya Bapa, tingkap-tingkap langit terbuka memberkati mereka juga ya Bapa. Dan sudah memberi dengan sukacita, dengan rasa syukur. Dan Tuhan akan mengisi kekosongan-kekosongan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan pagi hari ini ibadah kami selanjutnya dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan bahwa hadirat Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita pagi hari ini, dalam ibadah kita pagi hari ini. Mohon perhatian sebentar untuk warta jemaat. Mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih di sisi New York untuk setiap persembahan dan persembahan perpuluhan yang telah diterima, baik melalui pemberian langsung ataupun melalui account Citibank. Bapak Ibu bisa lihat keterangannya di komen di bawah ini yang ada di Facebook saat ini, atau juga melalui Venmo @BECC-New York. Untuk total dana yang sudah terkumpul, sumbangan diakoni yang sudah terkumpul sampai saat ini sebesar $9.195. Sekali lagi $9.195 dan sudah tersalurkan melalui gereja partner kami di Indonesia sebesar $9.000. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian kita untuk tetap menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Satu lagi Tuhan, mohon perhatiannya untuk Thanksgiving Retreat. Bagi mereka yang ikut berpartisipasi, Thanksgiving Retreat yang diadakan hari Jumat
dan Sabtu, hari Jumat dan Sabtu tanggal 25 dan 26 November yang diadakan gabungan antara kita, NWC Philadelphia dan BECC New York. Untuk judul dari retreat kita Prophetic and Apostolic, akan dilayani oleh Pendeta Dr. Timotius Hardono dan Pendeta Indrawati Kabul. Juga special testimony dari Pendeta Muhammad Irfan. Bapak Ibu Saudara akan sangat diberkati ketika menghadiri ibadah retreat ini yang akan diadakan tanggal 25 tanggal 26. Biaya sebesar $125 per dewasa, $125 untuk dewasa, dan anak-anak $60, sebesar $60 untuk anak-anak umur 5 sampai 12 tahun. Itu sudah termasuk makan di tempat lokasi hari Jumat, makan siang, makan malam, juga hari Sabtu breakfast, sarapan, dan lunch atau makan siang. Itu sudah termasuk sebesar 125 dan anak-anak 60. Itu juga termasuk transportasi dari tempat dari gereja ke tempatnya di Sandy Cove, Maryland. Sekali lagi di Sandy Cove, Maryland. Kemudian apabila Bapak Ibu Saudara tertarik untuk mengikutinya, Bapak Ibu boleh daftar pada Bapak Dodi dan Ibu Elizabeth. Bapak Dodi dan Ibu Elizabeth paling lambat tanggal 6 November. Tanggal 6 November. Oke? Itu saja pengumumannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Jemaat BCC, para pemirsa dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyatukan hati, kita mohon kepada Tuhan agar firman yang Tuhan sampaikan benar-benar boleh menjadi satu kebenaran yang terus akan menuntun hidup kita ya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul bersama-sama ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau juga hadir di tengah-tengah umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami begitu yakin bahwa setiap ibadah yang kami lakukan, kami yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, kehadiran kami bukanlah sebagai satu rutinitas, tetapi dengan keyakinan iman yang kami miliki bahwa Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Pujian penyembahan yang sudah dinaikkan boleh menjadi satu korban yang menyenangkan hati-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa 2-3 orang berkumpul oleh karena nama-Mu, menaikkan pujian penyembahan, bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan umat-Mu bersama-sama, sehingga ada satu gairah bagi umat-Mu Tuhan, bagi kami semua, untuk kami terus mau mencari Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu Bapa, kami perlu pengurapan-Mu agar setiap firman yang Kau sampaikan, kami boleh menangkap, menyimpannya dalam hati, melakukannya, agar akhirnya kami juga boleh kedapatan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena firman yang kami dengar dan kami lakukan, sehingga kami percaya bahwa saatnya nanti, pada saat Engkau datang kembali, Engkau akan menjemput kami, Engkau akan mengenali kami, oleh karena kami memiliki iman yang Engkau cari. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih terus mencoba untuk mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati bersama-sama mengusir segala roh-roh jahat, iblis yang terus akan mencuri kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengusir mereka semua, dan kami memohon
Allah Roh Kudus sebagai penolong. Kuasailah jalannya ibadah, kuasailah hati pikiran kami Tuhan, supaya kami tidak sia-sia hadir di tempat ini. Karena kami percaya kami akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang melebihi berkat-berkat jasmani. Karena kami percaya bahwa itulah yang kami terus kejar Tuhan. Bukan hanya hidup sekarang, tapi kami mendengar firman-Mu bahwa ada hidup yang akan datang. Dan itulah tujuan akhir hidup kami, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan kami mau terus bersiap Tuhan untuk memperoleh janji-janji Tuhan, agar akhirnya kami boleh berkumpul bersama-sama, tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu serahkan hidup hamba-Mu Tuhan, kuasai pikiran hati hamba-Mu, agar setiap firman yang Kau ingin sampaikan itu keluar dari mulut lidah hamba-Mu, bukan didasari oleh pikiran hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri berbicara kepada umat-Mu, jemaat BCC yang Kau kasihi Tuhan, agar mereka semua boleh menangkap dan mereka berlomba untuk mempersiapkan hidup mereka, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua boleh bersuka cita, bersorak-sorai, berbahagia ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi saudara semua. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih terus berbicara tentang iman, ya. Saya begitu yakin bahwa ini sangat-sangat penting di dalam hidup anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ya. Kenapa? Karena saya tadi mendengar pujian, ada kalimat bahwa Tuhan itu suka, ya, mau berkumpul dengan umatnya. Ya. Jangan sampai kita menangkap ini kalimat hanya berkata kita aminkan, Tuhan itu suka berkumpul dengan umatnya. Umatnya yang bagaimana? Ya, ada firman yang berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Makanya ketika saya merenungkan ini, saya percaya Tuhan ini akan terus berbicara. Kita tidak mungkin bisa, jangankan bilang berkumpul, bertemu saja belum tentu kalau kita tidak memiliki iman yang Tuhan mau, yaitu iman yang dimiliki oleh Abraham. Oleh sebab itu, saudaraku, ternyata iman itu sangat-sangat penting di dalam hidup gereja Tuhan, di dalam hidup anak-anak Tuhan yang benar-benar menunggu, mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Sehingga kita menyadari bahwa untuk kita bisa memperoleh iman yang dimiliki Abraham, ya kita harus mau datang sama Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak ada orang yang berkenan. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah dengan kalimat barang siapa yang mau datang kepada Tuhan, ia harus percaya. Jadi kehadiran kita untuk beribadah itu kita harus percaya bahwa Tuhan ada loh di tengah-tengah kita. Dan satu hal yang saya terus minta sama Tuhan, apa yang firman Tuhan nyatakan, kalau saudara dan saya datang mencari Tuhan dengan segala pergumulan hidup, ya saya percaya ada banyak anak Tuhan suka kalau ada seorang hamba Tuhan punya karunia kesembuhan, dia ingin maju untuk ditumpangi tangan, didoakan, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tidak against, saya percaya, ya. Tetapi saya ingin mengajar bahwa saudara harus bisa memiliki satu kebenaran, bahwa sekalipun aku tidak ditumpangi tangan oleh seorang hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, tetapi kalau saudara memiliki iman yang dimiliki oleh Abraham, ada banyak kebenaran di Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan dikerumunin oleh orang banyak, ya, dengarkan ini,
dikerumunin oleh orang banyak, ada seorang perempuan yang punya masalah dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa menyelesaikan itu masalah, yaitu apa? Pendarahan. Selama 12 tahun udah menghabiskan seluruh hartanya, tidak bisa sembuh. Tetapi apa yang saudara dengar? Ketika timbul di dalam hatinya, dia tidak tahu Tuhan itu kayak apa dikerumunin orang, tetapi di dalam hatinya ada iman yang mulai hidup, dan dia mulai membuat satu keputusan. Dia bilang, aku mau menjamah. Ya, sekalipun aku tidak ditumpangi tangan, sekalipun aku tidak berhadapan dengan Tuhan, tetapi ini wanita mempunyai satu iman yang luar biasa, dan dia berkata, aku akan menjamah jumbai jubahnya saja, maka segala penyakitku akan sembuh. Dan saya merindu saudara sebagai umat Tuhan harus punya keyakinan yang demikian. Kalau saudara datang untuk beribadah kepada Tuhan, mungkin hamba Tuhan tidak kenal saudara, tapi saudara memiliki iman yang luar biasa, sehingga di dalam saudara beribadah kepada Tuhan, saudara tidak pernah akan pulang dengan sia-sia. Karena saudara yakin, Alkitab jelas berkata pentingnya iman, ya, dan kita percaya bahwa setiap kita ada di tempat ini, kita tahu kita tidak perlu lihat, tapi kita yakin Tuhan ada di sini. Dan kalau saudara bisa merasakan bahwa ketika saudara menyelesaikan ibadahmu untuk terus datang mencari Tuhan dan kau pulang, mungkin kau tidak sadari bahwa semua masalahmu Tuhan sudah bereskan. Bukan karena hebatnya seorang hamba Tuhan, bukan. Karena saudara memiliki iman yang dimiliki oleh Abraham. Sehingga iman inilah yang memampukan saudara menerima janji-janji Tuhan. Bahkan Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dari dua ayat ini saudara saya merenungkan, ternyata orang yang berani mengaku bahwa dia memiliki iman Abraham adalah orang-orang yang mau hidup di jalan-jalannya Tuhan. Orang beriman itu harus mau hidup di jalan-jalannya Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kalau kita dengar ada orang berkata, aku orang beriman, kita tidak perlu menghakimi, tapi kita bisa lihat ada buah-buah kebenaran yang keluar, ya, melalui orang ini yang benar-benar percaya, mengasihi Tuhan, memiliki iman. Apa yang kita bisa lihat bahwa ini orang benar-benar hidup di jalannya Tuhan. Saudara sudah belajar, jalannya Tuhan itu lebar, luas, enak, semuanya beres, atau pintunya sempit, jalannya sesak. Dan Alkitab berkata, orang beriman yang mau terus jalan di jalan-jalannya Tuhan, ya, firman Tuhan sudah mengingatkan. Tuhan Yesus berkata di Matius 16 ayat 24 atau 25, barang siapa yang mau mengikut aku, dengan kata lain, barang siapa yang mau mengikuti jalanku, ada di jalanku, dia harus pertama menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini orang yang benar-benar memiliki iman Abraham. Dia ada di jalannya Tuhan. Dia selalu menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan tidak enak. Ini daging terus dikikis. Ya, sehingga ketika orang yang beriman ini ada di jalannya Tuhan, dan dia mulai bisa memperlihatkan, ya, kepada dunia bahwa orang yang beriman ini bisa melahirkan. Apa yang dia lahirkan? Menghasilkan buah-buah kebenaran. Oleh karena apa? Dia ada di jalannya Tuhan. Dia bisa menghidupi kebenaran yang dia terima daripada Tuhan. Sehingga melalui jalan dan kebenaran ini menghasilkan hidup yang Tuhan janjikan, yaitu hidup selama-lamanya. Ini hanya permulaan saja, saudara boleh tangkap. Nah sekarang, saya ingin beritahu, ya, di hari-hari terakhir ini, saya tidak menghakimi, tapi saya melihat, merenungkan ada banyak anak-anak Tuhan. Ya, jangan sampai nanti saudara bilang, wah ini Pak Yakob kok menghakimi. Ada banyak anak-anak Tuhan
yang akan gugur di tengah jalan. Mungkin saudara akan kaget mendengar ya perkataan yang saya sampaikan, tapi saya yakin nanti kita akan belajar dari firman Tuhan kenapa. Dan kalau saudara mau bertanya, supaya saudara bisa mempersiapkan, jangan sampai itu terdapat dalam hidupku, di dalam mengikut Tuhan. Apa gunanya kalau saudara ikut Tuhan udah bertahun-tahun? Ya. Dan mungkin saudara akan berkata, semua aku sudah lakukan kok. Tetapi akhirnya kita juga tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, gugur di tengah jalan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saya begitu yakin, ini penting sekali. Ya, saudara harus berjuang, minta sama Tuhan, supaya Tuhan berikanlah aku iman. Coba dengarkan apa yang murid-murid katakan, Tuhan tambahkanlah kepada kami iman kami. Padahal dia ikut Tuhan, melihat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Mereka juga ketika mendengar ini firman, mereka mulai merasakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Dengan kata lain, tidak cukup aku berjalan bersama-sama dengan Tuhan saja. Tapi kalau aku tidak memiliki iman, aku tidak mungkin bisa tinggal sama-sama Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, ada beberapa contoh yang saya ingin sampaikan kepada saudara, saudara boleh catat. Ini yang membuat kita yakin bahwa ternyata benar. Tanpa iman, tidak ada orang yang bisa datang kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa berjumpa, apalagi tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, loh? Itulah sebabnya, kenapa Tuhan tidak pernah berbicara ketika dia datang kembali, dia mau cari berapa banyak mujizat yang kau sudah alami daripadaku. Tuhan tidak tanya itu. Berapa banyak berkat yang kau terima daripadaku. Ya. Tetapi Tuhan mau cari apakah dia akan mendapati iman di bumi. Karena iman inilah yang bisa menjamin hidup kita bisa tinggal bersama-sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu merindu, ketika Tuhan merindu ya, untuk hidup bersama-sama dengan umatnya, itu jangan sampai kita merasa bahwa oh itu kerinduan Tuhan, Tuhan bisa, Tuhan mampu. Tapi kita juga harus bisa meresponi. Kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan kalau kita memiliki iman. Karena Alkitab berkata, tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Allah kalau dia tidak memiliki iman yang Tuhan mau. Nah, saudaraku, sekarang saya akan ajak saudara ini, ada beberapa contoh, saudara boleh catat ya. Saya minta mudah-mudahan ini bisa selesai. Karena semakin kita menggali firman, semakin rahasia ini Tuhan bukakan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, saudara dalam mengikut Tuhan, pernahkah saudara punya satu ya, keyakinan bahwa di dalam saudara beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, pernahkah ada satu kebenaran, perumpamaan yang Tuhan pernah singgung bahwa hal kerajaan sorga seumpama seorang mencari apa? Harta yang terpendam. Coba renungkan sebelum saya lanjutin ya. Karena ketika saya renungkannya iya ya. Kalau kita ikut Tuhan, kita beribadah melayani Tuhan apapun level kita. Kalau kita tidak pernah merasakan bahwa di dalam setiap apa yang aku kerjakan ya, untuk mencari hidup yang kekal, kalau ini tidak ada di dalam hidup kita ini perumpamaan, kita akan hanya lakukan itu menurut kita berkata ya, selama aku bisa aku jalani ya, ketika aku tidak punya hal-hal yang lain aku bisa. Tetapi perumpamaan ketika saya renungkan, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, harus punya kebenaran tentang perumpamaan seorang yang mencari harta terpendam. Alkitab berkata, orang ini mencari harta terpendam dan ketika dia mendapatkannya, ya dia tentunya menggali ya, mencoba, wah di sini nih, dia yakin di sini nih ada harta nih. Dia gali dan lain sebagainya. Dan Alkitab berkata, ketika dia yakin, dia menemukan bahwa di dalam ini tanah, saya tidak tahu berapa dalamnya, dan dia berkata ada harta yang terpendam. Apa yang dia lakukan? Dia tutup lagi kembali supaya jangan orang ambil.
Dan apa yang dia lakukan? Dia tidak hanya bersuka cita, tapi dia pulang. Saya minta saudara bisa tangkap. Dia pulang ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia bawa alat-alat supaya nanti dia balik dia bisa dapatkan? Tidak. Firman Tuhan berkata, ketika dia pulang ke rumah, dia jual segala miliknya untuk membeli itu tanah di mana ada harta yang terpendam. Kalau saudara bisa tangkap ini dan mulai ini hidup dalam hidup kita, saya begitu yakin saudara punya satu kepastian di dalam mengikut Tuhan. Ada satu kebenaran yang membuat engkau bergairah. Ya, engkau tidak pernah lagi dikendalikan oleh situasi dan segala macam persoalan hidup. Tetapi engkau lebih fokuskan bahwa ini benar-benar bisa menjamin hidupku dari saat ini sampai kepada nanti apabila Sang Juru Selamatku datang kembali. Dan ini saudaraku, ini satu hal yang ketika saya renungkan, saya bilang, Tuhan, tidak mudah memang. Tetapi jangan putus asa. Contoh itu wanita yang punya pendarahan. Ya, mungkin dia dimaki-maki orang. Ini orang nyerondol lah, apa, nggak sopan lah, nggak. Pokoknya macem-macem lah. Mungkin ada banyak perkataan. Tapi apakah dia pedulikan itu? Tidak seperti zaman sekarang. Orang datang kepada Tuhan begitu dengar kata-kata yang menyakitkan hatinya, kita tidak bisa berjumpa lagi dengan orang itu minggu depan. Ada banyak sekali kendala. Itulah sebabnya saya berani mengatakan kenapa sampai Matius 22 ayat 14 berkata bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit sekali yang dipilih. Orang-orang yang sedikit ini yang dipilih orang-orang yang punya benar-benar satu jaminan dalam hidupnya bahwa aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau mencari, aku yakin. Mungkin dalam hati kita, aku tidak perlu ditumpangin tangan oleh Tuhan. Aku tidak perlu berjumpa muka dengan muka. Seperti wanita ini, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka semua persoalanku akan beres. Ini satu keyakinan yang kalau kita pikir nggak masuk di akal, ya kan? Kalau kita perlu seseorang untuk menolong kita, kita harus bertemu dengan orang itu dan mulai berbicara dan lain sebagainya, supaya orang yang kita percaya bakalan bisa menolong hidup kita, kita mendengar bahwa dia sudah berjanji mau menolong hidup saya. Tapi iman yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita adalah iman seperti wanita pendarahan ini. Kalau saudara punya satu keyakinan dalam mencari Tuhan, aku ingin menjamah. Aku tidak tunggu dia jamah hatiku, tapi aku berjuang untuk menjamah hatinya Tuhan, sehingga hatinya Tuhan bisa luluh, ya, dan jatuhlah belas kasihan Tuhan. Sehingga saudaraku, ketika saudara mengalami ini, saya percaya engkau tidak pernah takut dengan masalah, dengan persoalan hidup, kalau engkau punya Tuhan. Saya akan ajak saudara membuka, ya. Ini ada beberapa contoh yang saya dapatin bahwa gugurnya iman banyak orang percaya, dengar baik-baik, gugurnya iman banyak orang percaya disebabkan oleh banyak hal-hal yang tidak pernah diperhitungkan sebagai racun yang mematikan. Ada pepatah berkata, ya, saya percaya, setitik nila merusak susu sebelanga, ya. Dan di dalam ayat firman Tuhan berkata, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Saudaraku, ini perlu kita perhatikan ini. Kenapa? Seringkali saya percaya banyak anak-anak Tuhan terbuai dengan hal-hal yang besar, tapi yang kecil yang bisa menghancurkan hidup mereka tidak pernah diperhitungkan. Itulah sebabnya saudaraku, ketika saya renungkan ini, saya percaya Tuhan menyampaikan ini karena Tuhan mengasihi kita semua. Bahwa perhatikan hal-hal yang seringkali tidak dipedulikan orang. Orang hanya mengejar satu hal yang besar-besar, ya, yang ajaib dan lain sebagainya, supaya kalau orang tahu bahwa waduh luar biasa ya hidupmu ya, begini dan begitu. Tetapi kita tidak pernah tahu
bahwa ada hal yang kecil yang tidak pernah kita perhitungkan, tetapi ini menjadi satu racun yang sangat mematikan ya hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Lukas 18, ayo saya akan baca ini. Saudara boleh catat, nanti kalau saudara belum mengerti, ulang. Jangan bosan untuk mengulang firman yang Tuhan sampaikan, sehingga akhirnya Tuhan singkap. Dan ketika saudara terus berjuang untuk membaca, sekalipun saudara tidak mengerti, dan ketika nanti Tuhan singkap, saudara akan punya gairah untuk membaca firman, walaupun saudara tidak mengerti. Karena dulu saya juga sama. Ketika saya baca firman tidak pernah mengerti, dengar khotbah tidak pernah mengerti, tapi ngomong amin. Tapi ketika saya terus mulai Tuhan kasih hikmat untuk terus membaca, bahkan di dalam doa saya bilang, Tuhan, saya tetap akan baca firman-Mu sekalipun aku tidak mengerti. Dan kalau ini menjadi satu keyakinan, apakah Tuhan diam saja? Kalau Tuhan diam saja, kita percaya bahwa Dia adalah bukan Allah yang hidup, bukan Allah yang mendengar. Dia adalah Allah yang mati, yang tidak peduli dalam hidup setiap umatnya. Tetapi saya begitu yakin bahwa Tuhan, Allah yang saudara dan saya percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang mendengar. Sekalipun mungkin manusia tidak mau dengar keluhan saudara, tapi saya berani berkata bahwa Dia Allah yang mendengar. Tangannya tidak terlalu pendek untuk menolong setiap kita. Lukas 18. Saya akan baca, saudara dengarkan baik-baik. Ayat 18. Cepat saja sampai ayat 27. Ini perumpamaan, ya. Saya tidak berbicara soal uang, ya. Dengarkan baik-baik. Ini perumpamaan orang kaya kenapa kok sukar, ya, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan sampai, dulu saya juga berpikir, begitu dengar ini firman, orang kaya susah masuk sorga. Oh, berarti kalau aku miskin, aku pasti bisa masuk sorga. Pemikiran, ketika saya belum mengerti firman, saya pakai kesimpulan sendiri. Kalau orang kaya sukar, berarti orang miskin gampang. Ya, sama seperti kalau kita mau menonton sesuatu harus bayar, apalagi bayarnya mahal. Oh, itu hanya diperuntukkan untuk orang kaya yang punya duit bisa nonton. Jadi kita berpikir bahwa orang miskin tidak mungkin punya, ya, kesempatan untuk bisa nonton. Karena apa? Karena dia miskin. Itu kan logikanya begitu. Tetapi ini firman saya percaya luar biasa. Dengarkan. Ada seorang pemimpin. Perhatikan, ini pemimpin yang mengerti hukum Taurat, yang mengerti firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sampai di sini kita pasti bertanya, bagaimana ini seorang pemimpin mengajarkan tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal? Padahal di dalam ayat ini, sampai di sini kita mulai bertanya, dia saja tanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan supaya aku ini bisa memperoleh hidup yang kekal? Dan saya percaya dia ajarkan ini kepada umat, ya, orang-orang di zamannya dia, karena dia pemimpin. Mungkin disebut ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengerti hukum Taurat, dia ajarkan itu. Padahal ini firman, dia mulai bertemu dengan Yesus, dia mau jujur, mungkin bertanya, Tuhan bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa memperoleh hidup yang kekal? Saya teruskan. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Perhatikan ini Tuhan singgung. Perintah Allah, apa itu? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kata orang itu. Perhatikan ini jawaban. Ini jawaban yang saya minta saudara renungkan. Dan jangan ini menjadi satu pedoman, ya, sehingga kita bertahan dengan apa yang Tuhan tidak bilang salah. Dengarkan ini. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dengan kata lain, pada saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin kita juga akan jawab kalau ini pertanyaan dipertanyakan kepada kita. Tuhan, ketika aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupku berubah. Semua perintah-perintahmu aku sudah lakukan. Ya, apa yang sudah kita baca. Dan yang paling berbahaya, dengar baik-baik,
kalau kita bertahan di dalam apa yang kita anggap benar. Ya, ini yang seringkali hidup di dalam gereja Tuhan di hari-hari ini. Bertahan di dalam apa yang mereka anggap benar. Bukan apa yang Tuhan katakan benar, tapi bertahan dengan apa yang mereka katakan benar. Cukup. Kita teruskan dulu. Jadi ketika Tuhan berkata, hormatilah ibu dan bapamu, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, perhatikan ini, Tuhan tidak bilang salah, Tuhan tidak bilang, oh bagus sekali, sudah. Kita tidak usah teruskan ini pembicaraan, tapi udah cukup itu membuat engkau bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kalau itu memang benar, saya tidak akan bacakan selanjutnya, tetapi saya percaya ini yang menjadi satu hal yang tersembunyi dalam gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini, bahkan di dalam kehidupan umat Tuhan yang merindukan untuk setiap orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Coba ini kalimat saudara simpan di dalam hati. Kalau ini saudara simpan dan saudara selalu ingat di dalam saudara ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, apapun yang saudara lakukan, apakah saudara lagi menyembah, membaca firman, ya toh, melayani Tuhan, bersaksi, memberitakan Injil, ini kalimat jangan sampai kita lupakan. Apa itu? Masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan kalau kamu mau menjadi sempurna. Jadi ketika si pemimpin ini berjumpa dengan Tuhan, dia ucapkan semua dan Tuhan tidak mengelak bahwa oh kamu bohong, ya kamu berdusta, kamu main sandiwara, tidak. Tapi saya renungkan, Tuhan bilang tinggal satu lagi. Kalau saya bisa temui ini hidup dalam hidup saudara, saya percaya di dalam kita mengikut Tuhan, itu yang kita kejar. Masih ada satu. Masih ada satu. Dan kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita sudah lakukan. Tapi kita selalu diingatkan dengan kebenaran. Masih ada satu lagi. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa itu? Jualah segala yang kau miliki. Sebelum saya teruskan, ini satu hal, dengar baik-baik, yang sangat-sangat sukar untuk kita bisa lakukan. Kita harus jujur. Ya. Kenapa? Karena kita lebih condong kepada yang satu hal ini. Dan kita bisa banggakan, untuk itulah aku bisa hidup. Padahal tadi perumpamaan tentang harta yang terpendam, saudara tahu. Kenapa harus orang itu pulang jual segala miliknya? Ketika dia tahu bahwa ini tanah dia sudah temukan, dan di situ ada harta yang terpendam, tinggal gali aja terus. Tidak, karena dia tahu itu bukan miliknya dia. Itulah sebabnya dia pulang jual segala miliknya untuk membeli itu tanah. Sehingga ketika dia beli itu tanah, disitulah dia mulai mendapatkan itu harta yang terpendam. Jadi dia tidak mencuri, tapi dia bayar itu dengan apa yang dia miliki. Nah, ketika orang pemimpin ini, ketika dengarkan ini baik-baik. Jadi satu hal yang masih kurang apa? Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalimat masih tinggal satu. Mari saudaraku, sebelum saya teruskan, tanam ini dalam hatimu, di dalam mengikut Tuhan. Kalau saudara mau terus berjuang untuk mengetahui masih ada satu, ya, saya tidak mau kasih tahu apa itu, tetapi setiap kita percaya, kalau kita yakin bahwa apa yang firman Tuhan katakan ini benar-benar. Dan saya berani berkata, berbahagialah setiap umat Tuhan, jemaat BCC yang bisa menangkap ini firman, sehingga dia berjuang untuk
bisa melengkapi yang satu ini. Dan sekalipun kita berani berkata dengan jujur, ini kadang-kadang kita berani berkata is impossible. Iya kan? Malah kita sering mendengar banyak anak-anak Tuhan yang bangga dengan berkat-berkat Tuhan. Sekalipun banyak orang yang percaya benar ini orang tadinya dulu hidupnya biasa-biasa, tetapi terus Tuhan angkat, berkati luar biasa. Ya, punya jabatan, punya kedudukan, sehingga hidupnya luar biasa. Tetapi ketika diperhadapkan satu hal di mana mereka harus memilih, jarang sekali ada anak-anak Tuhan yang punya karakter seperti Sadrah, Mesa, Abednego. Ketika diperhadapkan ya dengan satu hal yang dia harus pilih, kehilangan jabatan, kedudukan, oleh karena dia harus langgar itu firman, atau dia mau pertahankan firman, kebenaran yang Tuhan sudah ingatkan, dan dia lepaskan semua jabatan, kedudukannya, sekalipun bahkan nyawanya. Dan kalau saudara baca itu, ini ada di firman. Tetapi Tuhan mau supaya ini firman bisa hidup dalam hidup kita. Saya tidak tahu di antara kita semua, apakah nanti satu waktu kita akan diperhadapkan satu pilihan, di mana apa yang saudara dengar ini, nanti saudara harus bisa mengambil keputusan. Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih daripada segala apa yang kau miliki, atau engkau mengasihi apa yang kau miliki, dan tetap engkau berkata kepada orang bahwa aku tetap percaya Tuhan, aku tetap melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya hati kita tidak ada di situ. Tapi hati kita dialihkan. Dan kita akan berkata kepada orang, ini berkat Tuhan. Ini aku terima dari Tuhan. Kalau hal itu ada dalam benak kita, saya akan ajak saudara, apakah Abraham tidak mengalami hal yang sama seperti kita dengar bahwa orang itu diberkati Tuhan ini dan lain sebagainya. Tetapi ujian akan terjadi dalam hidup kita semua seperti apa yang dialami Abraham. Ketika dia menerima janji Tuhan, Tuhan mau uji yang terakhir kalinya. Abraham, bawa itu anakmu yang kau dapat di usiamu yang tua yang tidak mungkin kau dapat. Karena ini pemberian Tuhan. Dan Tuhan minta itu. Apakah di dalam benak Abraham tidak berkecamuk? Saudara, saya begitu yakin dia pasti merenungkan, apakah benar ini suara Tuhan? Tuhan kasih ini loh anak. Di usia saya yang tidak mungkin saya punya anak. Istriku sudah mati, tapi ini Tuhan janji dan aku lihat dengan mataku. Dan sekarang ini Tuhan berbicara, bawa itu anakmu naik ke atas gunung, persembahkan itu kepadaku. Saudaraku, di dalam kita mengikut Tuhan, kalau hal ini Tuhan perhadapkan dalam hidup kita, kita harus renungin loh. Ya. Jangan cuma mengaminkan dengan firman Tuhan itu Abraham. Padahal Tuhan menuntut supaya di dalam hidup saudara dan saya, kalau kita mau benar-benar berjumpa dengan Tuhan, kita harus memiliki iman yang dimiliki oleh Abraham. Itulah sebabnya betapa pentingnya iman. Dan saya percaya ini terus berkelanjutan dan Tuhan akan buka ini rahasia tentang iman. Jadi jangan kita hanya berkata, saya memiliki iman. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan datang, kita tidak bisa berjumpa. Tidakkah nanti saudara akan menjadi heran kalau saudara melihat orang-orang yang punya karunia diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dan saudara melihat dengan matamu ketika orang ini menumpangkan tangan, orang mati bangkit, orang sakit sembuh, orang buta melek, orang timpang berjalan. Tetapi begitu berjumpa dengan Tuhan, saudara bisa baca di Matius 7 ayat 21-23. Jangan sampai kita heran. Kenapa kok bisa begini? Aku lihat dengan mataku, aku kenal orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi begitu berjumpa dengan Tuhan, kalimatnya sangat-sangat membuat kita terheran-heran. Dan Tuhan bilang apa? Aku mau berterus terang kepada kamu. Enyahlah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal kamu. Terus jawab orang ini apa? Tuhan, tidakkah dengan namamu aku begini, aku begitu, semua pakai nama Tuhan. Kita akan bisa terheran-heran kalau kita kenal orang itu.
Oleh sebab itu saya percaya pada pagi hari ini, berminggu-minggu ini Tuhan terus berbicara. Saya begitu yakin Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa menangkap ini firman dan mulai mempersiapkan hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Satu hal ini taruh dalam hatimu dan minta Tuhan singkapkan. Kalau kita mau jujur, mungkin tidak satu, Tuhan, masih terlalu banyak kekurangan di dalam hidup pembimbinganku kepadamu. Sehingga jangan sampai akhirnya kita kecewa, ya, kita tidak dikenal Tuhan. Padahal kita berkata, aku kenal Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Seperti pemimpin ini berkata, dari sejak muda aku Tuhan, aku sudah melakukan itu semua. Tuhan tidak bilang salah loh. Tetapi Tuhan bilang, masih tinggal satu lagi. Dan kalau ini bisa menjadi satu kebenaran yang hidup dalam hidup kita, saya begitu yakin. Pulang dari tempat ini, kau merasakan bahwa hadirat Tuhan, Roh Kudus Sang Penolong itu benar-benar ada dalam hidup saudara dan saya. Dan terus mengingatkan, ayo, datang, cari Tuhan. Karena kita begitu yakin dan percaya Tuhan ada. Aku tidak perlu lihat dia, tapi aku yakin bahwa dia Allah yang tidak pernah berdusta. Firman-Nya dia sendiri. Bahwa ketika 2-3 orang berkumpul oleh karena namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya percaya kalau sampai di sini kita bisa menangkap, mungkin kita akan datang kepada Tuhan dengan hancur hati dan berkata, Tuhan, masih terlalu banyak, bukan hanya satu, kekuranganku. Ketika aku mendengar firman-Mu, ketika aku membaca firman, masih terlalu banyak. Tapi jangan dengarkan bisikan iblis, sehingga terus kita percaya bahwa, ya sudah, yang satu aja ini susah, apalagi kita yang banyak. Sudahlah. Jangan kita menyerah. Ada banyak kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan sampaikan untuk saudara bisa tangkap. Bagaimana ada 2 orang datang ke bait Allah. Satu orang Farisi, ahli Taurat. Dia tahu hukum-hukum Allah. Tuhan tidak pernah menyalahkan apa yang dia lakukan. Tapi kenapa doanya tidak diterima oleh Tuhan? Karena ada satu hal yang kurang di dalam orang ini. Dia selalu ngomong, aku tidak begini, aku berpuasa, aku kasih perpuluhan, aku korban, aku melayani Tuhan. Setiap ibadah aku hadir di situ. Mungkin begitu. Tetapi ada seorang yang namanya pemungut cukai, orang berdosa. Dia tidak berani dekat, ya, menghampiri tahta Allah, di bait Allah. Tapi dari jauh dia tepuk dadanya. Dia tersungkur, mungkin dia menangis, menyesali hidupnya. Tetapi yang kita harus tangkap, kenapa ini orang berdosa pulang dibenarkan oleh Tuhan, sedangkan orang Farisi, orang yang mengerti hukum-hukum Allah, orang yang mengajar banyak orang, tidak dibenarkan. Ada apa? Kalau kita mau merenungkan, ternyata ada satu hal yang tersembunyi di dalam hidup ahli Taurat ini, orang Farisi, yang membuat Tuhan tidak bisa membenarkan. Apa? Kesombongan. Nah, seringkali apa yang kita sudah baca ini, kita mempertahankan apa yang sudah kita lakukan menjadi satu kebenaran. Bukan kebenarannya Tuhan yang kita tangkap dan kita lakukan untuk membuat kita menjadi sempurna di dalam kita mengikut Tuhan dan pada akhirnya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi umumnya, makanya saudaraku, saya percaya kalau Tuhan berbicara ini, Tuhan mengasihi kita. Umumnya kita sering mempertahankan apa yang kita sudah lakukan dan menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadi kebenaran menurut pikiran kita. Padahal Tuhan ingatkan, masih kurang satu. Oke, saya teruskan. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sedihnya kenapa, saudaraku? Karena dia mengandalkan yang kurang itu lebih daripada apa yang dia lakukan semua. Makanya Tuhan bilang tinggal kurang satu aja kok. Ternyata saudara,
Kalau tidak salah Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita bisa hadiri semua acara-acara ibadah. Kita bisa melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Tetapi saudaraku, yang satu ini yang kita tidak pernah sadari, bahwa ternyata badan kita, tubuh kita secara fisik ada. Orang lihat kita bisa loncat-loncat memuji Tuhan dan lain sebagainya. Manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu sampai ke dalam hatinya masih kurang satu. Hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada hal-hal yang kita anggap bahwa ini juga bukan satu hal yang salah. Kalau saudara menerima berkat Tuhan dan berkat itu saudara berhalakan, mungkin orang tidak akan berkata bahwa itu salah. Tetapi kalau kita baca, ini yang kurang. Kita lebih tertarik, ya, lebih condong dengan justru yang kurang ini yang Tuhan bilang satu lagi. Itulah sebabnya ketika hukum Tuhan ini dibacakan, diingatkan kepada orang banyak, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Jadi jangan ada yang kurang. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apakah ini satu hal yang mudah? Saya percaya bukan. Untuk saya katakan mudah, untuk menghafal mudah. Tetapi orang akan melihat kalau saudara benar-benar melakukan ini perintah, ketika engkau tidak memikirkan hidupmu, tapi engkau lebih peduli terhadap orang lain, sesama yang memerlukan pertolongan. Seperti seorang Samaria. Ketika Tuhan memberikan perumpamaan ini, ada 3 orang. Satu imam, dia mau melayani Tuhan, dia harus datang, tidak mau terlambat supaya tidak jadi omongan umat Tuhan. Ketika dia melihat seorang di pinggir jalan habis-habisan dirampok, dipukuli, dia aniaya, sedang mengadu, memerlukan pertolongan, dan seorang imam lewat. Mungkin saja kita anggap benar. Dia tidak mau sampai dikata-katain oleh umat yang dia mau pimpin. Saya orang yang disiplin, tidak mau terlambat dan lain sebagainya. Tapi ketika dia lewat, dia mendengar jeritan seorang yang memerlukan pertolongan. Dia bilang, aduh sorry, sebetulnya aku mau nolong, tapi aku lihat waktu ini, aku tidak mau terlambat. Dan dia terus saja. Dan orang yang kedua adalah orang Lewi, pelayan Tuhan. Ketika dia melihat itu, dia juga bilang, aku lagi punya tugas nih. Ya. Nantilah mungkin kalau selesai tugasku baru aku, mungkin saja kalau ada waktu aku balik tolong kamu. Dan Tuhan berkata ada orang ketiga, namanya orang Samaria. Ketika dia lewat di situ, di atas keledai, dia dengar itu orang, dia turun. Saya percaya saudara kalau baca sering kali mendengar ini perumpamaan demi perumpamaan. Ketika orang Samaria itu turun dan dia mulai tolong ini orang yang habis-habisan dirampok, dipukulin, dianiaya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bilang, saya doain ya. Tapi dia balut semua luka. Dia minyaki. Dan dia angkat ini orang. Dia naikkan di atas keledainya. Dan dia tuntun ini keledai ke sebuah penginapan. Dan dia bilang sama orang di penginapan, rawat ini orang. Aku kasih ini uang. Kalau kau belanjakan lebih daripada itu, ketika nanti aku kembali, aku akan ganti. Dari perumpamaan ini Tuhan bertanya pada orang-orang yang itu, siapakah di antara ketiga orang ini yang mengasihi sesamanya? Dan orang itu menjawab, orang Samaria. Saudaraku, yang paling gampang ketika kita bisa mengasihi sesama, kita yakin semua, kita percaya bahwa kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai seringkali kita mendengar terbalik, ada orang terus berkata, aku mengasihi Tuhan, aku benar-benar cinta Tuhan, aku tidak pernah lepas dari semua apa yang Tuhan ini, tetapi ada satu hal yang masih kurang, bahwa dia tidak bisa mengasihi sesamanya.
tapi dia bisa berkata, aku mengasihi diriku sendiri. Ini hal-hal yang kurang yang menjadi saya berani berkata ini menjadi satu virus bagi kehidupan gereja Tuhan di hari-hari terakhir, bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak pernah diperhitungkan, walaupun mereka selalu berani mengungkap, berkata bahwa aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya tidak bisa. Karena apa? Karena yang satu ini Tuhan tidak pernah dapatkan dalam hidup gereja Tuhan. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Kalimat-kalimat ini seringkali kita tidak bisa nangkap bagaimana unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini perumpamaan, ya. Saya percaya bagi saudara yang pernah ke Israel, mungkin dikasih tahu ternyata itu lubang jarum itu bukan lubang jarum yang saudara pakai buat menjahit baju. Jadi ada satu lubang di mana setiap unta yang mau masuk itu dia harus merendahkan dirinya, padahal unta kan tinggi, ya. Dia berlutut baru dia masuk, baru dia bisa melewati itu. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini jangan kita tangkap dengan pemikiran kita bahwa kalau begitu susah sekali dong, unta kok bisa masuk lubang jarum, bagaimana? Nah, ketika manusia ini, orang-orang ini mulai mengungkapkan, ketika dia mendengar ini firman, dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, ketika kita menghadapi masalah begini, apa yang kita mau lakukan? Apakah kita tetap mempertahankan pikiran kita yang mungkin bisa diakui oleh orang banyak bahwa ini nggak bisa, ini nggak mungkin. Nah, ketika kita menjalani hidup dengan ketidakmungkinan, saya berani berkata kita tidak mungkin akan berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan? Ya kita harus ikuti apa yang Tuhan ngomong. Memang bagi kami mustahil Tuhan, tapi kami mau datang, kami mau terus mencari Tuhan, kami mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan, supaya kemustahilan bagi kami ini berubah menjadi tidak mustahil lagi. Dan ternyata saudaraku, yang satu ini yang Tuhan ingin ingatkan. Oleh sebab itu, ketika saudara bisa mendengar ini, mari periksa di antara kita. Mungkin aja kita berani berkata Tuhan bukan satu, masih banyak. Tapi jangan putus asa. Kalau saudara mulai melangkah dari satu, saudara bisa lakukan apa yang Tuhan katakan. Di situ Tuhan akan tambahkan. Waduh, ternyata benar. Satu, ini muncul lagi satu, Tuhan mulai bereskan. Sampai akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Satu hal lagi, ini saya waktunya. Satu hal lagi yang kadang-kadang, ya, ini yang tidak pernah diperhitungkan oleh gereja Tuhan di hari terakhir atau anak-anak Tuhan. Bahkan saya sering kali mendengar banyak anak-anak Tuhan berkata, sudahlah, Om, Pak, ada kata yang penting. Ya, tergantung kalimatnya mau ditambahkan. Pokoknya yang penting, kalau ada orang datang kepada Tuhan dengan banyak sekali kekurangan, apakah karena dia tidak mengerti firman, atau karena memang dia membiasakan untuk melakukan apa yang dia anggap benar. Dan sering kali saya mendengar anak-anak Tuhan berkata, sudahlah Om, sudahlah Pak, yang penting dia datang kepada Tuhan, yang penting dia melayani Tuhan, yang penting dia berdoa. Semua boleh ditambahkan, ada kalimat yang penting dulu di depan. Dan ketika saya merenungkan, ya mungkin dalam hati saya bertanya, apakah ini benar Tuhan? Ya, seringkali bahkan ditambah, ya kita kan harus mengasihi. Tetapi ketika saya renungkan, benar kita mengasihi, tetapi teguran itu perlu disampaikan bahwa ini Tuhan tidak suka. Banyak anak Tuhan tidak berani berkata begitu. Karena apa? Ketika menyampaikan itu, kalau kita tahu bukan menghakimi, kita pasti akan menerima resikonya. Ini orang pasti akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau dinina bobo terus, kita tidak tahu bahwa kita ini sebagai penyesat. Ya, di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Di mata manusia kita dapat pujian. Ini orang rendah hati, ya, penuh dengan kasih, belas kasihan, padahal tidak mengajar. Tapi teguran itu, kita ingat,
bahwa kalau kita ini anak, tidak ada anak yang namanya tidak pernah merasakan tangan bapaknya. Amin. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil, bukan hanya dipanggil tapi dipilih, saudara akan senang merasakan tangan Bapa kita yang berlobang, yang selalu mengajar kita. Sekalipun itu keras, tapi itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, saya tutup aja dalam, kita buka ini, Matius 25. Matius 25 saya akan baca cepat saja. Ini perumpamaan ya. Banyak hal-hal yang seringkali kita tidak perhitungkan. Karena seringkali ada kalimat yang penting. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya percaya saudara sudah mendengar seringkali ini. 1-13 saya akan baca cepat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. 10-nya dipanggil nih. Mengambil pelitanya nyala dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Perhatikan, 10 dipanggil, semuanya membawa pelita, semuanya menyala. Di dalam pelitanya ada minyaknya. Tetapi Alkitab berkata, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, ada minyaknya, menyala, tetapi tidak membawa minyak. Jadi dia hanya bersandar kepada pelita yang menyala dan ada minyak di dalamnya. Dia tidak pernah perhitungkan kalau mempelai ini, kalau datangnya terlambat. Ya, saya tidak usah teruskan, saya cerita dan saya percaya saudara kalau baca saudara tahu. Bedanya 5 bijaksana 5 bodoh, yang 5 bijaksana memperhitungkan bahwa kalau dia bawa pelitanya, ada minyaknya, pelita itu menyala, dia memperhitungkan kalau untuk menyongsong mempelai ini umpama ada apa-apa terlambat. Dan kita tahu semua, banyak hamba Tuhan, termasuk saya juga berkata bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, tetapi kita kan pasti ada yang bilang, kapan? Tapi Tuhan hanya mengingat berjaga-jagalah, karena tidak pernah tahu kapan datangnya. Nah, untuk berjaga-jaga diperlukan kebijaksanaan di dalam berjaga-jaga. Semua harus diperhitungkan. Nah, kalau hal ini pernah saya sampaikan, orang mulai share sama saya, ya gimana ya Om, tapi yang penting kan dia sudah dipanggil Om. Ya, dia sudah membawa pelitanya. Pelitanya nyala, ada minyaknya. Dan ketika share ini berlanjut dan akhirnya, akhir daripada sharing ini bilang, udahlah kita tidak usah membahas itu lagi. Ngapain kita berdebat? Saya bilang bukan berdebat, tetapi mari kita gali. Ya. Jangan sampai ini terus disampaikan kepada gereja Tuhan, umat Tuhan, dan akhirnya endingnya ada kalimat yang penting. Dia kan bawa minyak Om. Dia pelitanya kan nyala Om. Ya kan, semuanya dipanggil. Tetapi ini terpisah ketika waktu yang akan menentukan pemisahan itu terjadi. Hal-hal ini seringkali terjadi dalam kita mengikut Tuhan. Kita tidak pernah memperhitungkan. Apakah dengan saya mengikut Tuhan, saya melayani Tuhan dengan semua talenta, dengan jabatan yang aku miliki, apakah aku sudah benar-benar yakin bahwa aku bisa berjumpa dengan sang mempelai laki-laki, yaitu sang juru selamat kita? Ketika kita dari perumpamaan ini saya mulai menangkap bahwa yang 5 bodoh ini kenapa disebut bodoh? Karena dia masa bodoh, tidak memperhitungkan. Orang yang bijaksana selalu memperhitungkan. Kalau ini begini bagaimana? Kalau ini begini bagaimana? Aku akan mempersiapkan. Kalau sampai semuanya sudah kita persiapkan dan akhirnya juga masih ada yang kurang, ada ayat kebenaran yang terus muncul berkata begini. Ada seorang Tuhan bepergian dan dia menyerahkan rumahnya, hartanya kepada hamba-hambanya. Saudara pasti dengar ini dan saudara bahas. Ketika hamba-hamba ini ada yang tahu bahwa tuannya akan kembali, tetapi dia tidak pernah mempersiapkan kedatangan tuannya, maka Alkitab berkata dia akan mendapat banyak pukulan. Tapi hamba yang lain, dia tidak tahu kapan tuannya datang,
tetapi dia mempersiapkan segala sesuatu walaupun kurang, dan dia harus mendapat pukulan, tetapi Alkitab berkata dia mendapat pukulan sedikit. Nah, kalimat inilah yang membuat kita mulai bisa menangkap, ternyata Tuhan itu mau supaya kita benar-benar memiliki hikmat, pengertian di dalam kita mengikut Tuhan. Jangan yang penting, apapun. Saya ingin saudara bisa menangkap, karena kalau saya uraikan satu-satu terlalu panjang. Tetapi mari persiapkanlah hidup kita, agar kita akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan. Iman itu penting sekali. Tidak mungkin kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Tuhan semeja. Alkitab berkata, kamu akan melihat ada orang datang dari timur, dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub makan satu meja. Sedangkan anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ngeri enggak? Anak-anak kerajaan, orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kenapa sampai dia tidak bisa duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub di kerajaan sorga? Karena dia tidak pernah mau memperhitungkan. Yang kurang ini dia anggap, udahlah. Tidakkah ada ayat yang berkata, ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Kalau kita lakukan 9 dengan benar, dan kita mempertahankan 9 ini bisa membenarkan hidup kita, berarti firman Tuhan tidak benar. Tapi firman Tuhan berkata, kalau ada 10 perintah Allah, hukum Allah, 9 engkau lakukan dengan benar, tetapi engkau mengabaikan yang satu, maka engkau sebagai pelanggar hukum Tuhan. Inilah yang saya percaya Tuhan ingatkan. Ayo, selidiki, cari. Mungkin banyak, saya tidak menghakimi, tapi saya juga memeriksa, mungkin banyak kekurangan yang saya miliki. Tapi kalau kita dengar Tuhan yang tinggal satu, ayo kita mau cari, kejar. Dan saya berdoa supaya saudara memiliki karakter seorang perempuan pendarahan di dalam mengikut Tuhan. Jangan tunggu engkau menerima jamahan Tuhan, tapi engkau berjuang untuk menjamah. Saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi kalau engkau bisa menjamah hatinya Tuhan, maka Tuhan itu bukan Allah yang tidak punya perasaan. Walaupun dia pernah menjelma menjadi manusia, dia Allah yang sangat mengerti. Bahkan Alkitab berkata, tetesan air matamu menjadi satu bahasa di hadapan Tuhan. Mari saudara kita mau bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan Ku Tidak Takut Sebab Allah Besertaku. Saudara kejar. Sekalipun kita tidak lihat dia, tapi saudara harus bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan merindu untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Tapi kita harus berjuang untuk benar-benar percaya, memiliki iman yang Tuhan inginkan, dan mengerti bagaimana caranya kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Ketika saudara nyanyikan lagu ini bersama-sama, renungkan kembali firman Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin aku belum bisa menangkap, mungkin aku belum bisa mengerti, tapi Tuhan akan melihat sikap kita. Apakah saudara punya gairah untuk mulai merenungkan kembali ketidakmengertian kita? Dan disitulah kita akan merasakan bahwa Tuhan benar-benar turut bekerja. Dan dia akan menyempurnakan hidup gerejanya, umatnya di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangannya yang kedua. Sama-sama katakan, Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku
Saudaraku yang Tuhan kasih, apabila kita memiliki iman yang dimiliki Allah, tidak berarti bahwa saudara dan saya tidak pernah akan mengalami masalah, pencobaan, sakit penyakit. Tetapi itu tidak membuat kita gelisah, justru membuat kita percaya bahwa dengan masalah yang kita hadapi, ketika kita berseru kepada Tuhan seperti Petrus, ketika dia merasa ketakutan, padahal dia melihat mujizat yang terjadi dalam hidupnya, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika rasa takut ini menghinggapi hidupnya, dia mulai tenggelam. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan pegang tanganku, tolong aku Tuhan. Dan Tuhan tidak menunggu, tapi Tuhan menangkap tangan Petrus dan mengangkat dia kembali. Saya percaya ketika saudara bisa menangkap ini firman, engkau lebih berani berkata bahwa aku tidak takut untuk menghadapi masalah, bahkan hidup di dalam setiap masalah. Ketika engkau ada dalam hidupku Tuhan, aku terima ini semua. Aku mau belajar, asal saja engkau hidup di dalam hidupku. Bahkan sekalipun aku hidup atau berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak pernah takut. Inilah kesempatan aku bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Jangan hanya ketika kita ada di atas, jangan hanya ketika kita diberkati Tuhan, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kita mau hidup seperti Ayub ketika masalah ini benar-benar menimpa hidupnya, rumah tangganya, keluarganya. Dia berani berkata kepada istrinya, gila loh. Istrinya hanya bilang tidak mampu melihat suaminya menderita. Padahal di balik penderitaan Tuhan sedang bekerja. Sehingga istri Ayub ini berkata, sudahlah, hujat saja Tuhan, selesai. Karakter inilah yang Tuhan sedang cari. Dia tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari rancangannya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ada persoalan yang sedang engkau alami, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah, sakit penyakit sekalipun, yang mungkin sudah tidak ada harapan, ketika engkau tetap percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Kita nyanyikan sekali lagi dan saya akan tutup dalam doa. Terima kasih. Katakan dengan iman, aku tidak takut. Aku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Kau Allahku. Setiap isi hatimu Tuhan, bahwa kerinduanmu untuk boleh bersama-sama dengan kami, duduk makan bersama-sama, berjumpa. Kau menginginkan bahwa hidup umatmu Tuhan memiliki iman.
dicengkram oleh ketakutan. Mereka tidak pernah lagi mau lari dari setiap masalah yang kau izinkan terjadi dalam hidup mereka. Tetapi mereka percaya selama engkau ada di pihak mereka, mereka berani berkata, siapakah yang akan melawan kami? Masalah, sakit penyakit, ekonomi, kesehatan, apa saja Tuhan. Mungkin sekalipun kami hidup kekurangan, tapi kami bangga kalau kami punya Tuhan. Karena kami memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa meteraikan setiap firman yang Kau sampaikan dalam hidup umat-Mu Tuhan. Agar mereka di hari-hari terakhir ini dapat membuktikan bahwa mereka tidak lagi pernah dicengkram oleh apapun juga. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu yang mereka bisa tangkap, mereka mulai bergairah untuk mencari Tuhan, untuk terus melakukan kebenaran lepas kebenaran, untuk terus jalan di jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun Tuhan, banyak pikulan-pikulan, banyak penyangkalan demi penyangkalan. Tapi kami begitu yakin bahwa hidup orang beriman akan melahirkan, menghasilkan buah-buah kebenaran yang akan membawa mereka semua untuk masuk kepada hidup yang kekal. Karena itulah Tuhan yang Kau katakan, kebenaran berdasarkan iman merupakan kasih karunia. Karena kami sadar bahwa kasih karunia itu bukan oleh karena perbuatan kami, tapi karena perintah-perintah-Mu Tuhan. Firman-firman-Mu yang kami terima, kami boleh hidupi dalam hidup kami. Dan kami tidak pernah menyimpang ke kiri ke kanan, tapi kami terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Yang sekalipun tubuh jasmani kami merasakan penderitaan demi penderitaan, tetapi semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, jemaat di sisi para pemirsa, dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman, mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan datang kembali. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan